Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu sugeng dumadi. Ketemu lagi dengan saya di Wayang Kudris Jawa Barat Surya. Pada kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih banget untuk pengunjung yang baru dan yang lama. Terima kasih banget atas like, share, dan subscribe-nya juga. Kita langsung dulu ya. Ini kajiannya ada dalam kitab juga. Kita mencoba mencari referensi lah ya. Ini masih dalam nuansa keagamaannya dalam agama Islam. Kita akan mencoba membahas tentang zikir dan ketenangan ya, atau tumaninah. Apa sih zikir itu gitu, dan apa hubungannya dengan ketenangan gitu ya. Nah, saat ini kita mencoba gitu ya, menguak, menelaah dulu lah apa sih zikir itu gitu. Oke, kita langsung ke dalam pembahasan dulu ya. Kalau saya membahas langsung ke intinya, di sini bicara tentang tumaninah atau ketenangan. Jadi di antara adab-adab kalbu di dalam ibadah ya, atau apapun itu gitu, terutama dalam ibadah zikirnya gitu. Zikir itu sendiri bertujuan untuk mengingat Allah gitu kan. Sikap tumaninah ini atau sikap tenang ini bukan seperti yang dipikirkan tentang pemikiran fisik saja gitu ya gitu. Jadi tenang ini sendiri ya seperti punya banyak uang gitu kan, hidupnya tenang atau apa, kemana-mana. Bukan seperti itu. Jadi ada hal lain lagi, itu bisa terbawa gitu ya, cuman lebih ada esensi lagi gitu, ada sebuah ada sebuah peleburan lah kalau saya nyebut itu. Jadi sebenarnya zikir itu sendiri bertujuan agar kalbu atau hati kita ini bisa menyerap dan mendapatkan pengaruh gitu dari zikir-zikir itu sendiri. Akhirnya batin si pelakunya ini gitu, atau seorang suluknya ini, pesuluk ini mendapatkan satu energi atau satu hikmah ya, atau satu peleburan lah dengan hakikat zikirnya gitu ya. Jadi dalam ibadahnya itu menjadi manunggal gitu ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita mencoba masuk ke dalam ini kitab ini, selama kalbu seorang muslim selama kalbu seseorang belum mempunyai kemantapan, ketenangan atau tumaninah dan keheningan, maka segala zikir dan ibadahnya tidak akan memberikan pengaruh apapun padanya. Ibadah lahiriahnya tidak akan mengalir ke dalam sisi maknawi dan sisi gaibnya, serta amal ibadahnya tidak akan memberi manfaat apapun pada kalbunya. Dan perkara ini telah begitu nyata sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, ini bicara tentang kalbu ya, tentang berkenalan atau apa ya, itu ketika udah melebur. Makanya di sini ketika ahli zikir gitu itu hidupnya gitu ya, atau secara
wujudnya gitu, dirinya itu sendiri dalam keadaan tenang, tumaninah gitu, pembicaraannya tenang gitu kan, jadi nggak pakai emosi gitu, jadi selalu adem gitu bawaannya. Itu apa ya, itu melambangkan gitu atau mencirikan sifat-sifat Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, maha kasihnya itu nggak terbatas gitu kan. Jadi benar-benar ketika manusia ahli zikir gitu, orang yang ahli zikir itu sendiri sudah melebur gitu ya, atau bersatu gitu dalam hakikat zikirnya gitu, mengingat Tuhannya itu, yang ada hanya welas kasih gitu. Jadi bisa kelihatan dari tata bahasanya, perilakunya gitu kan, itu adem gitu. Nah, kita bisa melihat kan gitu akhirnya. Jadi hubungannya ini sendiri ketika zikir dengan pribadinya itu akan melahirkan sikap tumaninah atau tenang dan kemantapan lah ya. Akhirnya seperti itu, melahirkan kemantapan. Nah, ketika ada orang yang ketika berteriak gitu ya, takbir atau apa, tapi dengan nada marah, apalagi menghardik orang, menghukumi orang gini-gini ya, bagi saya itu bukan, dia nggak ingat gitu, nggak ingat Tuhan gitu, walaupun dia menyebut nama Tuhan gitu ya. Nah di sini ada satu apa sih ngebahasainnya, saya itu terlalu ingin memunculkan bahasa analogi yang mudah dipahami gitu. Jadi kalau saya boleh nyebut itu seperti ini mungkin. Jadi ketika seseorang kualitas zikirnya atau kualitas mengingat Tuhannya itu bisa kita lihat dari perilaku gitu, di nada bicara gitu kan, dengan lemah lembut, dengan apa, itu ciri-ciri, itu sebuah ciri-ciri saja gitu. Dan apa ya, itu akan mengena dalam kalbu gitu ya, biasanya itu di hati itu nanti ada rasa yang ini beda banget gitu. Ada kan ketika orang berbicaranya lembut, halus gitu kan, dengan bahasa yang sopan atau lembut banget lah atau apa, cuman hati kita kurang tersentuh gitu. Nah di sini ada sebuah bahasa universal atau bahasa energi yang sefrekuensi gitu ya, ketika bicara tentang kemurnian hati. Ketika dia seorang ahli zikir, kita pun akan menerima, walaupun kita bukan ahli zikir gitu ya, tapi ada satu energi yang tulus, yang murni banget itu ke hati kita sendiri, seperti cahayanya itu menerangi hati kita yang gelap gitu. Bagaimana ketika kita gelap gulita, lalu ada seseorang yang membawa obor gitu kan, kita merasa bahagia gitu, kita bisa melihat gitu, jadi terang jelas gitu. Nah sama halnya seperti itu gitu kan, ketika kita bertemu seseorang yang orang itu benar-benar sudah mengenal Allah gitu, atau mengingat Allah, ahli ingat lah, ahli zikir gitu ya. Jadi itu akan terasa gitu, beda auranya, beda apa ya yang kita rasakan, itu pasti akan berbeda lah gitu dengan orang-orang yang ya itu bukan ini ya, saya tidak mau menyalahkan atau menjelek-jelekan sih, intinya kurang terasa dengan orang-orang yang hanya sekedar di lidah saja gitu ya. Karena beda antara menyebut dan mengingat gitu kan. Kalau zikir itu kan mengingat, bukan menyebut gitu. Jadi di sini beda gitu. Jadi orang banyak yang menyebut nama Allah gitu kan, wah ya Allah ya Allah ya Allah, itu menyebut. Tapi ketika mengingat tanpa suara gitu, dan dia itu dilakukan tiap detik gitu, sampai apa ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan seorang ahli zikir itu yang berdiri, duduk, terlentang, tidur pun dia ingat Allah gitu. Nah ini karena dia bukan lagi menyebut gitu, dia ingat gitu, ingat terus, eling lah kalau dalam bahasa Nusantaranya ya.
eling akan melahirkan waspada dan lain-lain lah gitu. Lalu zikir yang sudah menghasilkan ketenangan ini, tumaninah ini, apalagi sih yang bisa didapat gitu, atau biasanya gitu ya, ini efek-efeknya. Efeknya itu biasanya seorang ahli zikir ini akan mempunyai intelektual atau kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual yang tinggi gitu, atau dia bisa memahami lah, mungkin kalau kita bahasakan dengan apa, ilmu laduni lah atau apa ya, dengan bahasa-bahasa itu saya kurang paham kalau dengan memakai bahasa istilah-istilah seperti itu. Tapi kalau secara bahasa ilmiahnya itu, manusia itu akan menyerap satu memori kecerdasan semesta gitu ya, karena Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia akan mendapatkan satu pencerahan besar dan dia akan memahami secara alamiah aja gitu. Jadi intelektualnya, kecerdasannya itu bangkit gitu, jadi dihidupkan lah, hidup. Dia akhirnya bisa memahami gitu, memahami segala ilmu pengetahuan gitu ya. Orang yang harusnya belajar ini wah berapa tahun gitu, dia nggak perlu belajar gitu, karena ya itu dia sudah melebur lah, ibaratnya berkenalan dengan Allahnya ini nggak lepas gitu ibaratnya itu, karena dia seorang ahli zikir gitu ya. Biasanya kayak gitu muncul kecerdasan gitu ya, kecerdasan spiritual ya kalau saya nyebutnya itu. Jadi orangnya lebih lebih memahami, jadi bukan orang yang seperti itu akhirnya nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi orang bodoh. Waduh itu enggak lah. Makanya kan dulu di Arab ini kan ketika zaman jahiliyah gitu kan, diturunkan Rasulullah itu supaya manusia itu pintar gitu kan, bukan ketika mengingat Allah terus tapi kok jadi orang bodoh gitu, enggak, itu kebalikannya. Jadi sebenarnya ketika kita sering berzikir ingat Allah ya, kita akan semakin cerdas gitu, kita akan semakin peka gitu, semakin rajin lagi mencari ilmu gitu kan, membaca atau apapun itu gitu. Karena dia ingat gitu, dia ketika mencari ilmu pun itu ibadah gitu, dia bekerja atau apapun itu diniatkan dari hal-hal kecil gitu ya, itu diniatkan ibadah dan akhirnya menemukan ilmu-ilmu baru gitu, esensi-esensi kehidupan atau apapun itu, lebih menghargai gitu kan, dari hal-hal kecil saja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang tinggi gitu, ribet gitu, karena ya itu, Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada hambanya itu dengan mudah gitu sebenarnya, nggak terlalu rumit gitu ya, harus gini gitu ya. Dari contoh lah seperti kebersihan sebagian dari iman gitu kan, bicara keimanan itu ternyata udah kamu hidup bersih gitu, kamu beriman gitu, sebagian loh itu, sebagian, tapi bersih apa dulu nih gitu. Bersih ini, bersih itu kan secara universalnya kebersihan ini kan ya, tempat kita harus bersih gitu, pikiran kita harus bersih, hati kita bersih, itu sebagian dari iman. Sebagiannya lagi apa gitu. Nah ini akan menjadi satu proses pembelajaran gitu bagi seorang ahli zikir itu ya. Akhirnya seorang ahli zikir ya harus belajar, akhirnya belajar lagi. Hanya dari kebersihan sebagian dari iman aja gitu. Oh, bersih hati, bersih pikiran. Lalu bersih apa lagi nih? Oh, dari ini ucapan gitu kan. Dari ucapan kayak gimana gitu. Saya udah dari tadi kan udah ya, dari niat lah ya, ibaratnya tekad itu gitu. Pikirannya, hatinya itu seperti niat itu. Lalu perbuatan itu suci dalam berbuat gitu. Jadi benar-benar udah lost, udah pamrih tanpa pamrih gitu ya berbuatnya. Jadi dia benar-benar melaku guna gitu ibaratnya. Itulah ciri-ciri orang yang ahli zikir gitu ya, yang selalu mengingat Allah. Karena
ya puncak-puncaknya kan ketika ahli zikir ini dia berpikirnya seperti ini mungkin. Kenapa dia nggak pengen pamrih gitu kan, jadi dia merasa malu dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Contoh mungkin pohon pepaya gitu kan. Pohon pepaya itu dia hidup di dunia ini, dia berbuah, dia dipetik oleh manusia, dimakan apa udah, dia nggak punya pamrih apapun gitu. Dia nggak berpikir tentang aku nanti dapat surga atau gimana, enggak berpikir seperti itu. Jadi ya udah, karena cinta kepada Allah, ini tugasnya yang diberikan oleh Allah, ya udah jalani gitu. Itu tanpa pamrih, dan dia paham seperti itu gitu ya ahli zikir. Lalu ahli zikir sendiri memahami bahwa Tuhan pun ketika memberi itu tanpa pamrih. Yang jahat kepada Tuhan saja itu dikasih gitu kan, dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan, dikasih jalan-jalan kesuksesan gitu kan, atau apa itu yang ibaratnya ya pokoknya tanpa pilih kasih gitu. Ini agamanya apa, ini sukunya apa, enggak, Tuhan nggak lihat itu. Dia ya bebas aja udah ngasih, ya udah, nggak ada pamrihnya gitu. Seperti itu mungkin. Makanya dalam leluhur Nusantara sih ketika memberi itu dilambangkan dengan matahari gitu kan, menyinari. Matahari ya seperti itu, menyinari seluruh makhluk gitu, tanpa harus melihat ini disinari yang ini enggak gitu kan. Enggak, semuanya disinari gitu. Itu seorang ahli zikir gitu ya. Jadi ada sebuah efek lah, atau hasil gitu ya, ciri-ciri gitu ya, bisa dilihat dari itu. Lalu berbicara tentang kekotoran gitu ya, kekotoran hati atau apa gitu. Dengan zikir ya akhirnya perlahan itu akan terkikis gitu ya. Akhirnya hatinya lebih bercahaya gitu. Bercahaya seperti apa gitu ya? Bercahaya itu lambang gitu ya, lebih sadar gitu cahaya itu. Jadi manusia, orang gitu ya, orang yang ahli zikir itu kesadarannya semakin tinggi gitu. Jadi karena hatinya sudah bercahaya, pikirannya sudah bercahaya gitu. Itu bukan bercahaya yang seperti ada lampu gitu. Enggak, jadi itu simbol. Jadi kesadarannya semakin tinggi, bercahaya gitu kan, semakin bisa menerangi kehidupan lain. Itu mungkin dari yang bisa saya bahas gitu ya. Ya mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, ini hanya sebuah kajian ya, ini sebuah ikhtiar gitu. Ini sebuah keinginan lah mungkin, membuka hijab kebodohan saya gitu ya. Jadi ingin belajar lah, memahami nilai-nilai atau esensi dalam berzikir itu sendiri. Saya nggak berani membawa terlalu jauh gitu ya dengan dalil-dalil gitu. Sebenarnya di sini banyak banget dalil-dalilnya, cuman karena takut saya menafsirkannya gitu atau menerjemahkannya nanti salah ya, nanti saya salah gitu ya. Mending ini sebuah analisa pribadi dan dilandasi juga gitu, ada latar belakangnya, ada argumentasinya, ada datanya lah ibaratnya. Tetap saya ngambil dari kitab, cuman untuk yang lain-lainnya sebenarnya ini banyak, tapi saya nggak berani gitu. Hanya satu aja yang saya bahas, ini ketemu titik temunya, oke. Ini artinya seperti ini hampir sama dengan pemikiran saya sendiri, hampir mendekati sama, ya udah saya ambil itu gitu.
Ya mungkin segitu dulu ya kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan lain lagi. Terima kasih banget atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.